Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Masih bersama dengan saya channel Roko Pasopati JGL Jombang yang pastinya ya. Alhamdulillah kita sudah ada di Desa Watugaluh Kerajaan Kecamatan Diuk Kabupaten Jombang ya. Alhamdulillah hari ini kita pun disaksikan dengan ratusan warga sekitar dan warga pribumi Watugaluh Kerajaan ini ya. Itu banyak sekali, nanti bisa di-shoot sama kamera. Hari ini kita disaksikan karena apa? Kita tidak ada tamping alingnya. Dan siapapun yang mau ikut silakan ya. Yang pastinya mendukung kami, mendoakan kami dan membantu kesuksesan acara kami ya. Biar apa? Karya-karya arek-arek JGL Jombang bisa dinikmati dengan enak. Oke, itu semuanya. Hari ini adalah pada hari Sabtu tanggal 26 2002 ya, atau Maret. Dan di sini belakang saya ini adalah rumah tua di zamannya Belanda ya, sama namanya? Pokoknya Mbah Sinder ya, katanya itu Mbah Sinder. Ini rumahnya sangat tua sekali, kayak digambar ya. Padahal saya pernah ngambil gambar itu kayak rumah ini, padahal ini ada aslinya ya. Dan ini ada salah satu tim saya juga sudah terkena ya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Oke, itu semuanya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng yang like dan komen Anda semua ya, biar saya bisa mengedukasi video saya lebih baik dan lebih baik lagi ya. Yang pastinya jangan sampai lupa share ke seluruh sosial media. Biar apa? Biar yang dulu JGL semuanya tahu inilah karya-karya arek Jombang. YouTube boso Jawa ya boso Indonesia ya. Untuk JGL semuanya yang sudah subscribe atau yang belum, saya doakan Anda semuanya selalu diberi rezeki yang luas, diberi kesehatan, kesabaran, kekuatan iman dan lain-lain ya. Yang pastinya untuk Anda semuanya ini adalah karya-karya untuk Anda semuanya ya. Begitu juga semuanya, langsung saja karena ada beberapa tim kita yang sudah kerasukan karena ini masih pembukaan kita ya. Yang pastinya itu mulai subscriber kita sudah datang atau yang pencinta Roko Pasopati JGL Jombang ya. Dan untuk Anda semuanya kalau kepin tahu jadwalnya, insya Allah selalu di-share, kalau nggak lupa ya di-share di Facebook pencinta Roko Pasopati JGL Jombang. Oke, ikuti terus perjalanan tim Roko Pasopati JGL Jombang akan mengulas misteri yang ada di rumah tua atau rumah Belanda di eranya Mbah Sinder ya. Oke, saya mohon maaf saya lupa. Oke, ikuti terus perjalanan tim Roko Pasopati JGL Jombang. Ini tim kami tadi mau melakukan meditasi, tapi tidak tahunya itu kemasukan roh. Ini tidak sadarkan diri, ini masih ditangani oleh tim kami. Yang meditasi gak ulah. Yang meditasi gak si pincar gak bawa meditasi. Pohon. Ya yuk. Aku turu biasa aja. Assalamualaikum Mbak. Nun aku Mbak. Aku meneh awakmu nganggur. Nganggur nasi kulit gua tahun arep hukum itu pamer. Kalau dilona kan. Kenapa? Itu meditasi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Meditasi. Togok.
Ini salah satu tim kita yang habis kerasukan untuk astral yang berada di rumah kosong sudah mulai menyatukan diri. Ya, jadi semuanya kita akan melakukan penyatuan alam dulu ya, biar kamera masuk ke dalam. Siapa saja yang menyentuh alam, nanti kita buka dulu, kita sowan dulu yang kepada ahli Korea Watu Galuh Kerajaan. Oke, kesana langsung. Ya, jadi semuanya ini kelihatan dari depan. Saya itu merasakan aura kayak apa, harimau atau macan di sini ya. Dan sini pun kayaknya ada benda-benda orang Jawa, entah itu apa, nanti coba kita akan pembuktian di sini. Kita tunjukkan pada juga semuanya atau masa ke sini kalau peninggalan leluhur itu ada ya. Oke, kita masuk aja dulu. Jadi semuanya ini saya dari beberapa tim sudah melakukan meditasi. Nanti kayak apa ya, dan ini pun bangunannya dari tembok itu besar sekali. Oke, kita shoot dulu aja yang meditasi dulu. Ya, itu juga semuanya saya akan mencoba menerawang lokasi rumah kuno ini, peninggalan leluhur kita atau bahasa apa ya, lupa saya namanya pokoknya. Yang pastinya saya tunjukkan ya, kalau di depan ini kayaknya dijaga sosok macan besar sekali, dan itu macan putih. Dan sini pun kayaknya saya ini segi terawangan saya di depan ini, di sebelah kiri itu ada pohon belimbing, di sini juga ada pohon belimbing, di belakang pun ada pohon belimbing. Kayaknya itu dulu adalah buat menaruh tumbal, karena orang-orang dahulu itu ketika memagari tempat rumahnya atau perkarangannya biar nggak dicuri sama orang, biar ketika orang mau berbuat jelek itu ketahuan, akhirnya dipasang tumbal. Itu pun berupa semacam hewan ya, ada yang semacam macan, ular, dan apa monyet dan lainnya. Oke, kalau di sini kita masuk. Kalau di tengah sini ya, di tengah ini kayaknya itu ada sosok genderuwo yang sangat besar sekali, dan genderuwo itu pun kayaknya pendatang, karena mungkin rumah ini sudah lama tidak dipakai dan juga sudah lama tidak dihuni ya. Akhirnya para gaib itu kesempatan untuk datang ke sini, dimanfaatkan rumah kuno ini ya. Kita masuk ke satu kamar. Assalamualaikum. Dan ini pun kayaknya maaf yang saya buat itu kena debu ya, debunya banyak sekali. Dan kamar ini kayaknya kamarnya si pemilik, Mbak siapa ya, Mbak Suroh kata siapa tadi ya. Pokoknya saya belum tanya sama warga sini, nanti saya tanya atau kepada cucunya. Dan ini pun kayaknya itu penghuninya sangat kuat sekali. Di sini pun dibuni sama sosok orang laki-laki besar, itu pakai jarik ya, dan juga bajunya apa ya, kayak kain di dalam sini ya, bukan baju kayak kain di dalam sini, cuma ini jarian. Ya, di sini ini kayaknya yang paling keras dan juga yang paling menantang, karena ini adalah pusat dari kamarnya beliaunya. Kita melihat dari segi pintunya aja kelihatan jati, dan ini pun ukiran orang-orang terdahulu. Kalau di era sekarang kayak gini ya. Oke, kita pindah ke kamar lainnya. Dan kamar sini pun kayaknya kamar inti juga ini ya. Saya melihat dari sosok bentuk pindah juga ini, kayaknya itu udah lama sekali ya.
dari segi segi ukirnya atau segi pembuatannya ya itu kayaknya minimal. Dan sini pun dijaga sosok seorang anak kecil-kecil. Ini banyak anak kecil itu. Entah ini kayaknya itu saya belum bisa menerawang ini pendatang atau memang dulu adalah tumbal ya. Ya mohon maaf saya bilang tumbal karena orang-orang dahulu itu pasti pakai tumbal untuk menjaga rumahnya. Kalau sekarang mungkin pakai sapam ya. Ini banyak sosok anak kecil di sini. Ini ruamnya sekali. Mungkin mudah-mudahan nanti tim Rogo Pasong Pati Jegel Jombang bisa mengusir semuanya dan kita pagari biar tidak kembali lagi di sini, dan ketika ditempati sama pemiliknya itu lebih enak lagi. Kita pindah kamar lain. Nah ini ya, kalau melihat bangunan ini dari sosok dari segi struktur bangunan ini sudah lama ya. Orang dulu gitu kalau bikin rumah. Di situ ruang tamu, sini kamar-kamar juga ruang santai, ini juga pun ruang santai kayaknya. Dan untuk makan dan lain ini, dan bentuknya itu kayak apa ya? Memang kuno, dan ini pun besar ya. Oke, kita di sini. Kalau sini kayaknya itu kamar bukan ini, yang ini sebenarnya. Cuman ini kalau melihat dari segi kegaiban atau segi ilmu spiritual saya, sini tuh ada sosok seorang manusia itu jelek sekali, bahkan sering mengeluarkan bau yang tidak enak. Ketika orang mau ke sini tuh baunya nggak enak, menyengat sekali nggak enak di sini dari sosoknya. Tapi cuman nggak jelas ini entah cowok atau cewek nggak tahu. Cuma sosok itu rusak sekali dan kayak mengeluarkan air semacam iler lah, banyak sekali di dalam tubuhnya ya. Oke, kita pindah sebelah. Semuanya ini kayaknya tuh ada 2 kamar. Ini kalau orang mungkin ya ini dulu yang pemiliknya adalah orang kaya, karena dari mulai depan sampai ini berapa shot tadi, 1, 2, 3, 4 ya, ada pintu 4, 1, 2, 3, 4 dari depan itu ada 4 pintu yang masuk. Ini pun mungkin dulu juga ditutup, kalau nggak orang kaya nah mungkin ya ini ya. Terus kamar sini ya, nah ini saya melihat ini juga peninggalan. Ini mungkin dulu dibuat, saya kalau bilang itu gerbek ya. Gerbek itu tempat kayak tempat almari ya untuk penyimpanan. Dan sini pun juga dijaga sosok yang sangat kuat sekali. Mungkin nanti mediator akan melakukan ketika dimasukkan yang sosok di sini mungkin merontal dan berani sekali. Dan sosok ini memang seorang laki besar. Dia itu pakai senjata, dan senjatanya pun kayak senjata tombak itu, tapi ada gagangnya itu. Nah ini nanti semua mencoba, nanti saya akan masukkan ke raganya salah satu tim kita, kayak apa nanti responnya. Kayaknya itu sangat kuat sekali juga sini. Mungkin merontal karena kalau hari ini itu prajurit. Kalau prajurit orang dahulu itu ketika ada musuh pasti prajuritnya langsung nyerang ya. Kalau di kamar sebelah itu coba sini aja. Ini lihat ini dari segini aja pun sudah mulai kunonya kan, karena dulu bangunannya kayak gini. Untuk pintu jendelanya itu ya sangat besar sekali, luas dan bersih, dan melihat dari segi bangunannya pun sudah tidak kembangnya. Dan di sini juga dijaga sama sosok nenek tua, dan itu pun sering muncul nenek tua itu. Kayaknya tapi bukan dari penghuni sini asalnya, mungkin karena lamanya tidak dipakai, akhirnya sosok gaib nenek itu masuk ke sini, dimanfaatkan, mungkin merasa nyaman. Dan sini, nah ini ya, kalau di sini biasanya ada orang kayak kuntilanak atau sosok perempuan cantik. Nah, di sini itu sering nampak. Mungkin kalau kita ritual kita meditasi pasti bisa muncul di sini. Tapi biasanya kamera tidak bisa menangkap ya. Oke, dari semuanya itu penjelasan dari saya tentang rumah kuno yang ada di Watu Galuh Kerajaan di Jombang ini. Mudah-mudahan nanti tim Rogo Pasong Pati Jegel Jombang bisa mengulas, mengedukasi, tanya-tanya ini dulu punyanya siapa sebelum Mbah Suro atau siapa tadi ya, itu zaman eranya Belanda itu siapa, dan sini, dan mudah-mudahan mendapatkan jawaban yang lebih baik ya, untuk kita terima. Yang pastinya
tim Rokopasopati JKL Jombang tidak menyatakan sakti atau sok pintar, tidak ya. Kita cuma belajar ya, belajar menguri-nguri karena kita tuh terketuk dari jiwa muda kita. Karena hari ini tuh tempat-tempat leluhur kita, entah punden, entah dan kerajaan ini sudah banyak yang lupa karena sudah terproporsi dengan zaman teknologi. Bahkan pun cerita dongeng-dongeng sejarah desanya pun sekarang banyak yang nggak tahu karena apa, sudah zamannya. Nah hari ini tim Rokopasopati JKL Jombang berusaha menguri-nguri, menjaga lewat video-videonya tim Rokopasopati JKL Jombang. Biar apa? Ketika orang main HP apa, lihat, mudah-mudahan kita dilihat dan kematian itu disenauni, si diake disenauni, diambil hikmah ya. Kau usah neko-neko, diambil hikmah. Kalau memang nggak ada hikmahnya, buang jauh-jauh. Kalau hikmahnya, alhamdulillah bersyukur saya. Kita sebagai cucunya setidaknya kalau bisa merawat ya, mengurus, ayo kita doakan dulu kita. Karena beliaunya sebelum kita semuanya itu leluhurlah yang berjuang untuk kita semuanya. Oke, kita terus perjalanan tim Rokopasopati JKL Jombang.